pemirsa, benar kalau ada hukuman seperti itu bisa membuat efek jera untuk masyarakat yang doyan bakar sampah. Kita akan bahas pagi ini bersama staf sus Gubernur Jakarta, ada Mas Ciko Hakim. Mas Ciko, selamat pagi. Dan juga ada sosiolog Universitas Indonesia, Devi Rahmawati. Mbak Devi, selamat pagi. Pagi, Mbak. Oke, saya mau ke Mas Ciko terlebih dahulu. Mas Ciko, jadi sebenarnya aturan lengkap sanksi itu seperti apa sih yang lengkapnya? Sebenarnya aturan ini kan masih dikaji. Ini adalah ide dari Dinas Lingkungan Hidup yang berangkat dari satu laporan masyarakat yang begitu masif, karena tentunya Dinas Lingkungan Hidup dan juga kami jajaran di Pemprov DKI Jakarta ini kan selalu menyisir dalam tanda kutip komentar-komentar atau postingan-postingan di media sosial juga. Apalagi dan banyak sekali masyarakat yang protes, tetangganya membakar sampah atau warga di lingkungan tempat tinggalnya membakar sampah dan lain-lain. Ini satu. Yang kedua terkait dengan temuan BRIN tadi yang dibahas bahwa mikroplastik itu turun bersama air hujan akibat juga tentunya pembakaran sampah yang tentunya ada unsur plastik yang dibawa. Tapi jadi tujuannya end in mind-nya adalah untuk menghentikan pembakaran sampah di lingkungan pemukiman. Kalau kita tahu selain tadi terkait dengan air hujan yang bercampur dengan mikroplastik, tapi juga tentunya polusi udara, dan anak-anak kita juga di Jakarta ini kan di Indonesia anak-anak itu bermain di luar rumah dan tentunya terpapar dengan polusi dari pembakaran sampah tersebut. Itu yang pertama. Yang kedua, karena diskusi ini dilakukan di Dinas Lingkungan Hidup, kemudian muncullah ide terkait untuk memberikan sanksi tambahan, karena sesungguhnya dalam peraturannya sudah ada sanksi berupa benda dan lain-lain. Nah, sanksi tambahan ini merupakan sanksi sosial yang terus masih dikaji, jadi belum diterapkan ya. Ini yang harus diingat, ini belum diterapkan, masih dikaji. Apakah tentunya nanti kita juga harus mempelajari apakah itu bersinggungan dengan undang-undang terkait dengan privasi, apakah melanggar undang-undang ITE atau bukan, dan lain-lain. Dan juga terkait pertanyaan apakah ini akan menimbulkan efek jera. Semua peraturan itu kita tahunya ketika peraturan itu sudah dilakukan dan sudah ditegakkan. Kadang-kadang banyak juga peraturan yang kita akui sebagai pemerintah, kekurangannya kadang-kadang adalah membuat aturan-aturan tapi tidak pernah menegakkan aturan tersebut. Harapannya tentu ini bisa memberikan efek jerah ke depannya. Tetapi tentu seperti saya sampaikan di awal tadi, saya ulangi lagi, ini masih ditelaah dan terus dikaji. Ada kata efek jerah di situ berkali-kali, Mas Ciko. Poinnya adalah bukan sanksi sosialnya sebenarnya. Tujuan akhirnya bagaimana sih caranya supaya masyarakat tidak lagi melakukan pembakaran sampah. Oke, tidak mengulangi perbuatan seperti itu dan ada efek jerah. Tadi Mas Ciko beberapa kali singgung. Saya mau tanya ke Mbak Devi kalau kayak gitu. Dengan aturan seperti ini benar nggak nanti bisa menimbulkan efek jerah? Ya, asap kecil bukan urusan kecil. Itu poin pertama. Tentu kita mendukung ide tentang berbagai opsi untuk menyadarkan masyarakat. Tapi tentu kalau belajar dari negara-negara maju, misalnya bagaimana kalau ada negara yang memang menerapkan regulatory shaming gitu ya. Tapi itu biasanya ditegakkan dalam konteks tekanan reputasi bagi institusi. Nah, kalau bicara soal individu, Singapura misalnya punya corrective work order. Bagaimana kemudian dia memadukan kerja layanan masyarakat di ruang publik, jadi unsur malunya ada, tapi fokusnya pada edukasi dan rehabilitasi. Tadi saya sepakat dengan Mas Ciko bahwa penelitian global menunjukkan kepastian tertangkap cenderung lebih memberikan efek jerah daripada sekedar adanya kerasnya hukuman. Artinya kepastian bahwa nanti bagi masyarakat yang terbukti melanggar apapun aturan yang diterapkan adalah pelaksanaannya. Dan dalam konteks shaming tadi, memang ada beberapa hal yang perlu dipastikan bahwa tidak kontraproduktif. Karena akan memunculkan stigma, lalu kita tahu ada vigilante digital, salah identitas dan sebagainya, sehingga perlu ada due process dan data protection yang juga serius dipertimbangkan. Jadi itu tadi adalah masukan dari Mbak Devi ya. Mas Ciko, jadi kalau sudah ada masukan seperti itu, bagaimana respon dari Mas Ciko? Kemudian ini nanti kalau sudah selesai dikaji, sosialisasinya rencana bagaimana Mas Ciko? Yang pertama tentunya sepakat banget. Tadi yang disampaikan oleh Mbak Devi itu juga sering menjadi pembahasan di internal kita. Apakah social work, hukuman
yang tepat juga bagi masyarakat, misalnya bukan hanya pembakar sampah atau pembuang sampah juga, ya kan. Mereka melakukan pekerjaan-pekerjaan di jalanan seperti layaknya PPSU misalnya atau pasukan oranye, dan kemudian mungkin di bajunya dipasangkan ada tulisannya pelanggar perda nomor sekian gitu. Nah, ini juga pernah kita bicarakan terkait dengan sanksi sosial yang ini. Tentunya ini saya sampaikan tadi sedang dikaji, dan salah satu hal yang kita pertimbangkan dalam kajian-kajian tentunya masukan-masukan seperti yang disampaikan oleh Mbak Devi tadi, ya kan, apakah ini ke depannya tidak akan menimbulkan efek-efek yang lebih negatif, ya kan, shaming atau hal-hal yang justru membuat adanya tadi saya menarik ya katanya digital vigilante tadi, ya kan, orang-orang yang begitu mudahnya kemudian mengambil gambar, mempostingnya juga gitu dan lain-lain, dan tanpa memverifikasi, karena tentunya kalau hanya sekedar gambar kadang-kadang itu tidak bisa mencerminkan perbuatan secara utuh. Nah, kita sepakat dengan itu, makanya hari-hari ini masih terus dikaji, dan apabila memang akan diterapkan, tentunya akan ada pengumuman dan sosialisasi. Dan harapannya kan sebenarnya kalaupun sampai diterapkan, cukup di pengumuman dan sosialisasi sudah membuat masyarakat itu enggan dan takut untuk melakukan gitu. Jadi sebenarnya kan aturan itu dibuat bukan untuk mencari orang-orang yang salah. Ya, esensinya aturan dibuat itu adalah membuat orang sadar untuk tidak melakukan apa yang dia akan lakukan, hal-hal yang buruk. Tapi Mas Iko, sebelum saya ke Mbak Devi lagi, mungkin bisa dijawab juga nanti sama Mbak Devi. Kan biasanya ada tuh di tempat-tempat sampah atau mungkin tempat yang seharusnya tidak menjadi tempat pembuangan sampah sudah ada tulisan-tulisan, buang sampah di sini akan masuk neraka misalnya, buang sampah di sini akan kualat, akan dihajar warga atau apalah, bentuk-bentuknya kata-kata sarkasme tapi dikemasnya sebenarnya lucu atau denda lah begitu. Itu tuh nggak bikin orang ini ya cukup teredukasi gitu ya. Apalagi cuma posting di media sosial doang. Ya itulah, memang itulah challenge-nya menjadi pembuat aturan kan itu ya, pembuat aturan, penegak aturan. Ya, challenge-nya itu selalu harus mencari inovasi-inovasi baru untuk membuat aturan-aturan baru tadi yang bukan untuk menangkap orang sesungguhnya. Jadi tujuan akhirnya kan bukan itu. Dengan aturan ini, dengan hukuman yang akan diberikan apabila melakukan suatu tindakan yang salah, yang kita sosialisasikan, kemudian orang jadi tidak sampai berbuat ya. Jadi itulah challenge-nya ada di situ ya Mas Iko ya. Apakah itu sesuatu yang bisa menghentikan orang melakukan hal-hal yang buruk gitu ya. Jadi yang buang sampah ini bukan orang. Baik, coba kita tanya ke Mbak Devi kalau gitu masukannya kayak gimana? Karena untuk karakteristik masyarakat yang kita sudah lihat sejauh ini ya pemirsa, mau dibilang seperti apa, dikasih hukumannya macam-macam, dikasih cap dan label aneh-aneh, itu nggak bikin orang jera gitu loh Mbak Devi. Makanya antri di Inggris misalnya, bagaimana kenapa Inggris menjadi salah satu bangsa yang paling tertib urusan antri, itu dimulai tahun 1926 dengan ada bahkan aturan ngantri yang baru dicabut 50 tahun kemudian, yang ketika itu sudah terinternalisasi dalam diri setiap manusia di Inggris, maka ketika aturan itu akhirnya dicabut, sampai hari ini Anda akan melihat kalau orang di Inggris itu akan sangat tertib, mau ada riot, mau ada apapun, mereka akan tetap tertib untuk antri. Artinya proses-proses seperti ini nggak mudah, memang perlu keberlanjutan kepemimpinan siapapun, yang artinya kita perlu sepakat bahwa ada kesadaran ini ada masalah, yuk sama-sama kita bereskan. Dan artinya aturan ini harus terus berlangsung dijalankan. Ada konsep yang disebut dengan 5E, yaitu enforce, educate, enable, engineer, dan engage. Enforce misalnya harus ada razia terpadu dari DLH, Satpol PP yang berbasis peta hotspot aduan warga atau CCTV. Lalu targetkan misalnya RT RW dengan insiden yang berulang. Kepastian tertangkap tanda kutip dinaikkan melalui patroli jam rawan dan smart reporting. Bicara tadi educate, ada berbagai macam kampanye, stop bakar, mulai pilih, dan sebagainya. Enable, memastikan akses layanan angkut sampah gerobak TPSS, lalu juga ada studi sistemik tentang menghapus open burning yang berbiaya relatif rendah dan berdampak besar.
Engineer Ya, ya, ya. tentu dukung komposter, bank sampah, drop off residu, lalu smart IoT dan sebagainya. Dan engage Oke, jelas itu ya. citizen Salah satunya engagement digital. bahkan harus ada razia lain-lain. begitu ya supaya bisa mendukung tadi ya rencana tersebut. Mohon maaf Mas Ciko, Mbak Devi karena waktunya terbatas, tapi semoga ini bisa mengena di masyarakat dan bisa menjadi warning untuk masyarakat kita supaya teredukasi lagi soal pengelolaan sampah. Terima kasih Mbak Devi Romalti dan Mas Ciko Hakim telah bergabung bersama kami. Terima kasih Mbak Devi, terima kasih Mas Ciko. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.